Nah, sudah jam 12:10. Nah, sahabat-sahabat harmonis sekalian, kita mau pergi pengajian dulu. Hujan Samarinda hari ini. Nah, jadi sahabat-sahabat harmoni, saya itu setiap hari Rabu ada jadwal di Masjid Raya setelah sholat zuhur ceramah. Nah, kita mau ambil baju dulu, baju ganti. Nah, ini kostumnya kita. Harus selalu ada di mobil ini. Nah, ini kampus agak sunyi karena Fakultas Usuluddin dulu mereka di sini yang S1. Sekarang sudah pindah di kampus 2 di Samarinda seberang. Makanya kampus agak sunyi. Nah, di sini khusus pasca sarjana. Oke, kita sudah berwudu. Nah, ini ruangan saya, teman-teman. Kita ganti pakaian dulu ya. Songkoknya ada di mobil. Jadi kita sholat zuhur di masjid, lalu setelah sholat zuhur baru ceramah pengajiannya. Ya kurang lebih 10 menit aja, gak lama kok. Karena sehabis zuhur saya harus ke seberang, ngajar lagi di kampus seberang. Saya taruh dulu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi saya agak jarang ya upload konten karena memang kesibukan di kampus. Apalagi sekarang bulan Rajab, banyak panggilan ceramah. Nah, mungkin teman-teman nonton juga video ceramah Isra Mi'raj saya di hadapan para kader HMI. Saya bukan kader HMI ya, cuman memang diminta untuk mengisi pengajian karena banyak yang menjapri saya kan. Saya juga kader HMI, Ustaz. Nanti kita coba akan rekam ya pengajian saya di Masjid Raya ini. Ini nggak ada tempat parkir, lihat nih, ramai sekali. Karena bukan cuma orang yang sholat parkir, orang yang ke pasar juga mungkin parkirnya di sini. Nah, itu ada yang manggil. Alhamdulillah dapat tempat, teman-teman. Nah, sekarang kita mau turun, mau masuk ke dalam. Mungkin saya matikan ya kameranya karena nggak enak bawa kamera. Kepada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ternyata tidak terekam tadi di masjid. Saya salah pencet. Jadi tadi saya menyampaikan ada 3 jenis ibadah. Ada ibadah yang berat dilakukan dan modalnya juga besar. Nah, seperti ibadah haji. Nah, ibadah haji itu kan syaratnya harus istita'ah ya, harus mampu dari segi fisik dan materi. Jadi harus siap fisik karena memang haji itu berat. Harus tawaf, harus sa'i, harus wukuf di Arafah, harus mabit Musdalifah, melontar di Mina, bahkan sampai lebih sebulan kita di sana. Nah, meskipun memang ritual intinya itu hanya kurang lebih 6 hari saja ya di Ar-Muzna, di Masyair. Tapi intinya haji itu berat kita laksanakan, harus siap fisik. Makanya dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu saja. Tapi bukan hanya mampu fisik, tapi juga harus mampu secara ekonomi, secara materi, harus punya duit. Nah, apalagi sekarang memang ongkos naik haji kan sudah naik ya, sudah diketok palu pemerintah dan
DPR sudah setuju menaikkan ongkos naik haji tahun 2023 menjadi 49 juta sekian, hampir 50 juta kalau saya nggak salah ya pastinya. Cuman memang sempat jadi perdebatan ya di masyarakat, khususnya di media sosial. Loh kok ongkos naik haji naik ya, padahal katanya Arab Saudi itu menurunkan harga. Nah, ternyata Arab Saudi itu menurunkan harga khusus untuk mukimin ya, khusus untuk penduduk lokal ya, jamaah haji domestik. Jadi khusus warga negara Arab Saudi saja yang dapat potongan harga. Kalau saya nggak salah 20%. Nah, tapi bagi jamaah dari luar Arab Saudi seperti dari Indonesia, dari Malaysia, dari negara-negara lain itu malah sebaliknya, malah naik harganya. Karena kenaikan inilah sehingga ya tentu pemerintah berinisiatif bersama dengan anggota Dewan DPR untuk menaikkan harga ONH. Jadi memang kita harus jujur ya. Ditambah lagi memang kan harga-harga akomodasi segala macam kan memang naik ya. Harga pesawat, kemudian harga hotel juga. Saya kemarin baru datang dari umrah. Teman-teman mungkin sudah lihat ya, nonton video-video saya di sana. Ya memang harga hotel naik. Belum lagi catering. Itu harus pakai duit semua itu. Jadi kita berangkat haji itu tidak gratis ya. Apalagi memang di tempat-tempat tadi, di Arafah, di Mina khususnya kan ada tenda-tenda. Nah itu disediakan Arab Saudi tapi kita bayar ya, jadi kita di sana nggak gratis. Nah, Arab Saudi menaikkan harga masyair itu di Arafah, Musdalifah dan Mina. Yang dulunya katanya 1.800-an real, sekitar 7 jutaan. Nah, sekarang sudah naik sampai 22 juta. Wah, jadi naiknya tinggi sekali memang untuk aktivitas ibadah di masyair itu, di Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, karena kenaikan harga dari Arab Saudi inilah dan juga kenaikan harga-harga yang lain, sehingga memang wajar ya kalau pemerintah bersama DPR menaikkan harga naik haji. Umrah saja memang setiap tahun kan naik, apalagi setelah pandemi corona kemarin. Nah, jadi kita memang harus jujur bahwa wajar kalau ONH naik. Ya, insya Allah pemerintah melakukan yang terbaik. Saya berhusnuzon kepada pemerintah. Ya, bukan karena saya pegawai Kementerian Agama, ASN Kementerian Agama, enggak. Kita tetap harus jujur, objektif menilai ya. Apalagi kalau Arab Saudi itu sudah mengatakan naik sudah itu. Jadi susah bernegosiasi dengan orang Arab Saudi itu. Pengalaman saya. Nah, teman-teman juga cerita para pemilik travel umrah khususnya. Ya kalau orang Arab bilang naik ya naik. Kalau orang Arab sudah menetapkan begini ya harus diikuti. Ya, susah bernegosiasi dengan mereka. Nah, jadi ya kita harus menyesuaikan ya, khususnya terkait ongkos naik haji. Nah, jadi haji memang ibadahnya berat dan memang ongkosnya mahal. Makanya tidak semua diwajibkan ya berangkat haji. Bagi yang mampu saja. Mungkin kita mampu membayar sampai 50 jutaan, tapi masalahnya daftar tunggunya yang panjang sekarang. Jadi meskipun kita punya duit, misalnya 50 juta mau daftar haji, belum tentu berangkat karena daftar tunggunya sangat panjang. Nah, di Samarinda sendiri ya, di tempat saya tinggal ini, itu waiting listnya itu sudah sampai 73 tahun. Jadi kalau misalnya umur 40 tahun baru daftar haji reguler, maka berangkatnya nanti itu sampai umur 113 tahun. Ya syukur-syukur kalau kita masih hidup ya. Ya memang masalahnya sebenarnya di situ, waiting listnya yang sangat panjang. Kenapa waiting listnya, daftar tunggunya panjang? Karena memang semua muslim mau berangkat ke tanah suci, dan umat Islam semakin kesini semakin banyak.
Sementara di Tanah Suci itu tidak bertambah lokasinya, tempatnya tidak semakin luas. Jadi di samping berat, mahal, dan daftar tunggunya panjang. Nah, bisa langsung berangkat, tapi Haji Plus, nah itu Haji Plus itu sampai 300 jutaan. Jadi memang mahal. Nah, itu ibadah yang pertama yang tadi saya jelaskan. Tadi saya nggak panjang lebar jelaskan sampai begitu karena dibatasi waktu. Nah, kemudian yang kedua, ada ibadah yang berat dilaksanakan tapi modalnya ringan. Apa itu? Nah, misalnya ibadah puasa. Ibadah puasa itu kan berat kan? Tidak makan dari pagi sampai maghrib itu berat tentunya. Apalagi yang merokok. Kalau nggak merokok dari pagi sampai maghrib itu wah, kewalahan sekali memang. Tambah lagi memang puasa kan bukan hanya menahan makan minum, tapi harus menahan emosi, marah. Tapi modalnya ringan. Modalnya puasa itu ringan sekali. Cukup dengan niat kan? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sah puasanya meskipun dia tidak makan sahur misalnya, karena sahur itu hanya sunnah saja. Jadi puasa ini modalnya ringan meskipun berat dilaksanakan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada ibadah yang kalau dilaksanakan itu ringan dan modalnya juga ringan. Ibadah apa itu? Nah, inilah yang diistilahkan dengan kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang kalau kita ucapkan itu sangat mudah, tapi berat timbangannya nanti di hari kemudian. Besar pahalanya. Nah, seperti kalimat subhanallah, kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Jadi subhanallah, melihat sesuatu yang menakjubkan, maha suci Allah subhanallah. Melihat artis Korea yang gantung misalnya, ini biasanya cewek-cewek ini, masya Allah gantengnya, masya Allah cantiknya. Mendapat rezeki, alhamdulillah. Kena musibah, bencana, innalillah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim. Mengakhiri pekerjaan, alhamdulillah. Nah, jadi inilah yang dinamakan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Jadi ibadah itu tidak dimonopoli hanya orang-orang kaya saja, seperti ibadah haji tadi. Masih banyak amalan-amalan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan meskipun kita mungkin tidak mampu secara materi. Ya, insya Allah akan ditutupi dengan pahala-pahala yang lain. Jadi pelajarannya tadi saya sampaikan, ya, kita memulai dari hal-hal yang mudah. Beribadah itu dari hal-hal yang terkecil. Selama kita lakukan secara konsisten, dan yang paling penting adalah keikhlasan. Kita ikhlas laksanakan lillahi ta'ala, memohon ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu pahalanya jauh lebih besar ya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi saya juga sudah mau sampai di rumah ini. Saya mau sampai singgah di rumah dulu, ganti pakaian, kemudian makan siang, kemudian lanjut ngajar di kelas di kampus 2. Nah, kantor saya tadi kan di kampus 1, saya ngajarnya di kampus 2. Saya nanti ngajar madzhabut tafsir. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti daily vlog ini ya. Nah, daily vlog. Wah, ini istilah baru lagi ini. Daily vlog saya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Saya juga mohon maaf karena tidak bisa lagi terlalu sering untuk menerjemahkan dakwah reaction. Tapi insya Allah saya akan sempatkan waktu lagi. Banyak teman-teman yang nagih, mana dakwah reactionnya, mana lagi ulama-ulama Timur Tengahnya
yang di reaksi. Nah, jadi karena memang kesibukan saya ya teman-teman di kampus, di masjid, apalagi ini bulan Rajab kemarin banyak panggilan ceramah Isra Mi'raj. Oke, insya Allah saya akan sempatkan lagi ya terjemahkan ceramah-ceramah dari ulama-ulama. Sekali lagi terima kasih yang sudah ikut. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.